kami tentang keuangan negara dan otonomi daerah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alvaro SEMS AK telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kelompok kami dalam menjelaskan materi ini. Diharapkan untuk beberapa waktu kemudian kepada teman-teman tolong agar dijaga kondisi ruangan agar presentasi bisa berjalan dengan lancar. Dengan tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi ini. Mohon perhatiannya. Sekian. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama saya Ria Sumora sebagai moderator dan juga pemateri. Di sini ada teman saya Asifa Maharani, Julian Nabila, dan Nadia Vega Simanukadu. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar keuangan negara dan keuangan daerah. Yang pertama, keuangan negara. Keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk perusahaan negara dan badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Secara umum, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Prinsip dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri ada tertib, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, efisien, menggunakan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, ekonomis, menghindari pemborosan. Yang keempat, efektif, mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, transparan, memberikan akses informasi kepada publik. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, menyusun laporan pertanggungjawaban secara akurat. Sedangkan konsep dasar keuangan daerah itu sendiri adalah merujuk pada semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh daerah serta penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah. Elemen utama dari keuangan daerah adalah pendapatan daerah. Itu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua, belanja daerah, kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan yang terakhir, pembiayaan, penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali di masa mendatang. Dan akan dilanjutkan. Baik, di sini ada otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia merujuk pada hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sendiri. Konsep ini merupakan bagian dari upaya desentralisasi yang bertujuan untuk mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga daerah memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Jenis otonomi daerah. 1. Otonomi organik, kewenangan yang berkaitan dengan pengatur internal badan otonomi. 2. Otonomi formal, menyangkut aspek-aspek otonomi tanpa batas positif. 3. Otonomi material, kewenangannya yang dibatasi secara positif dan terpencil. 4. Otonomi real, legitimasi, kewenangan yang dapat dieksekusi secara bertahap. 5. Otonomi nyata, hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri sesuai konstitusi.
Tujuan otonomi daerah: 1. Kesentraan politik, meningkatkan partisipasi politik di tingkat daerah. 2. Tanggung jawab daerah, memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat. 3. Responsivitas lokal, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon masalah sosial dan ekonomi. Hubungan keuangan negara dan otonomi daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sistem yang mengatur pembagian dana dan sumber pemberdayaan daerah. Hubungan ini diatur dalam undang-undang yang harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel dan selaras. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Selanjutnya, beberapa poin penting dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama adalah adanya perimbangan, harus sejalan dengan urusan yang disentralisasikan. Selanjutnya adalah formula dana perimbangan harus transparan, akuntabel, dan sederhana. Lalu seluruh dana yang dipergunakan dalam formula dana perimbangan harus dapat diakses oleh publik. Selanjutnya, dana perimbangan harus mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang optimal. Yang terakhir adalah perlu ada harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Lalu otonomi daerah dapat dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah: yang pertama, otonomi daerah dapat terlaksana sepenuhnya jika pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah secara eksplisit. Lalu pemberian kewenangan tersebut bertujuan untuk membiayai urusan pemerintah di daerah dan sebagai isyarat kemandirian daerah. Yang ketiga, sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah dan redistribusi daerah. Yang keempat, dalam pelaksanaan perimbangan keuangan perlu diperhatikan kebutuhan pembiayaan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, dampak otonomi daerah terhadap keuangan negara. Yang pertama itu peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, otonomi daerah ini memberikan pemerintah daerah untuk mempajak dan redistribusi sendiri yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan data menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 8,6% menjadi 15,9% dalam satu dekade terakhir. Hal ini mencerminkan upaya daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini diimplementasikan sejalan dengan otonomi daerah, bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah ini terutama jika pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan optimal. Lalu penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat adalah kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Ini termasuk kemampuan untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir adalah tantangan dalam pelaksanaan. Walaupun terdapat banyak potensi yang positif, pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang menjadi kendala dalam
merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Dilanjutkan dengan materi yang akan saya jelaskan tentang kondisi umum keuangan daerah di berbagai provinsi di Indonesia dan juga tentang kasus. Yang pertama kita akan membahas tentang kondisi umum keuangan daerah di berbagai provinsi. Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan mengeksekusi hak keuangan secara efektif dan efisien. Dalam menilai kondisi keuangan daerah ini perlu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari satu, pendapatan daerah. Pendapatan daerah tentu saja ini berpengaruh dalam menilai mampukah sebuah daerah itu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Yang kedua, kemandirian daerah, di mana itu berarti apakah daerah tersebut bisa mandiri sendiri tanpa harus tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga itu ada belanja daerah. Di sini juga harus diperhatikan belanja daerah ini juga diperhatikan dalam menilai kondisi umum keuangan daerah. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah. Ini dimaksud bagaimana sebuah pemerintah itu mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan keuangan di daerah tersebut. Yang kelima itu ada kemampuan belanja daerah untuk meningkatkan PDRB. Secara garis besar, teman-teman bisa lihat gambar di depan tentang kondisi umum keuangan daerah di berbagai provinsi. Di sini kami mengambil kondisi umumnya pada tahun 2022. Di tahun ini kondisi keuangan pemerintah daerah surplus sebanyak 4 kota. Karena apa teman-teman? Karena perbedaan antara pendapatan yang tidak sama seperti pendapatan yang tidak merata. Kita tahu bahwa pendapatan daerah di provinsi Indonesia ini sangat beragam. Ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada yang sangat baik. Beberapa provinsi yang berada dengan kondisi keuangan baik itu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada provinsi dengan kondisi keuangan cukup baik ada di Sumatera Utara, Sulawesi, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada provinsi dengan kondisi keuangan kurang baik ada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah itu yang pertama ada sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, dan pariwisata. Ya, sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan faktor utama dalam meningkatkan PAD dari sebuah daerah. Yang kemudian infrastruktur. Jika infrastruktur di daerah tersebut, otomatis pengembangan ekonomi akan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam membentuk investasi dan mengembangkan ekonomi lokal sangat mempengaruhi PAD dari daerah tersebut. Kemudian ada itu pariwisata. Ya, pariwisata ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah, di mana daerah yang memiliki destinasi wisata yang terkenal akan memiliki PAD yang lebih tinggi. Selanjutnya selanjutnya ada studi kasus. Dalam hal ini kami mengambil studi kasus tentang ekspor pasir laut. Baru-baru ini ekspor pasir laut sangat ramai diperbincangkan. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu di era Presiden Ibu Megawati pada tahun 2002 ekspor pasir laut ini telah dilarang karena dampak dari ekspor pasir laut ini
tindakan seperti itu di kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengizinkan dan memperbolehkan kembali ekspor pasir laut ini. Tapi ekspor pasir laut ini banyak beberapa dari golongan masyarakat yang menyatakan bahwa ekspor pasir laut yang terjadi ada udang di balik batu, yang artinya ada seseorang yang ingin diuntungkan. Namun Presiden Joko Widodo membantah akan hal tersebut. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ekspor pasir laut ini semata-mata tidak untuk menguntungkan seseorang, namun itu untuk menguntungkan negara. Yang pertama itu dalam realisasi negara, yang kedua untuk menambah pendapatan negara dan infrastruktur negara. Beliau menjelaskan bahwa ekspor pasir laut ini memiliki dua aturan. Yang pertama, katanya ya, kalau ekspor pasir laut ini yang diekspor bukan pasir laut tapi pasir sedimen laut, yang dimana sebenarnya katanya sedimen laut itu merupakan faktor yang menghambat atau menghalangi jalannya pelayaran dan merusak sebagian terumbu karang di sekitarnya. Dan yang kedua itu ada aturan bahwa kegiatan ekspor pasir laut ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan perusahaan. Ya. Dari berbagai ratusan perusahaan yang membuat izin usaha tambang, hanya 66 perusahaan saja yang diperbolehkan, kata Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun dari 66 ini juga katanya akan disaring. Untuk lebih lanjut kita bisa mengikuti informasinya. Supaya materi ini tidak mengambang, langsung saja dampak dari ekspor pasir laut ini terhadap keuangan negara dan otonomi daerah. Secara garis besar, ekspor pasir laut ini berdampak positif terhadap pendapatan negara. Namun, dampak positif yang diberikan ini tidak sebanding untuk membayar dampak negatif yang diberikan oleh ekspor pasir laut itu sendiri. Dari segi keuangan negara memang ini sangat berpengaruh positif, yaitu pertama, pendapatan pemerintah akan bertambah melalui sektor perpajakan. Yang kedua, devisa negara akan bertambah karena adanya ekspor pasir laut ini. Yang ketiga itu masuknya investor asing, di mana investor asing akan masuk ke Indonesia yang akan menambahkan aspek pemodalan dalam mengelola ekspor pasir laut di Indonesia. Sedangkan untuk otonomi daerah itu juga tidak berbeda jauh dari dampak yang diberikan terhadap keuangan negara. Yang pertama itu dapat meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, infrastruktur. Perusahaan yang melakukan tambang di daerah tersebut, terutama di lokasi Natuna, itu akan mendapatkan imbas yang positif dengan adanya infrastruktur yang dibangun para perusahaan tersebut, dan juga itu akan berdampak positif bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu pengurangan jumlah pengangguran. Tentu saja dalam ekspor pasir laut ini pasti akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut, terutama di Natuna itu, akan berkurang. Tapi melihat dampak ini secara logis hanya dampak dalam jangka pendek. Karena apa? Pendapatan yang seperti awalnya tadi, pendapatan yang diberikan tidak sebanding dengan untuk membayar kerusakan alam yang dialami oleh daerah tersebut. Karena masuk ke dampak negatif ini lebih mengacu kepada kerusakan lingkungan dan ketergantungan manusia terhadap ekspor pasir laut ini. Ketika alam telah rusak, otomatis pendapatan masyarakat akan berkurang di sekitar daerah tersebut. Karena ekspor pasir laut ini berpengaruh terhadap adanya erosi
menyebabkan roboh pasir-pasir tersebut dan akan terjadi erosi atau longsor. Yang kedua itu juga secara politik bisa dilihat dampak negatifnya itu pasir yang kita ekspor ke luar negeri itu akan mengurangi wilayah kita di Indonesia. Namun negara yang lain akan mendapatkan dampak positif dengan meningkatnya luas daerah tersebut. Sebagai kesimpulan dari kasus ini, memang ekspor pasir laut mendapatkan dampak positif terhadap keuangan negara. Namun harus perlu dipertimbangkan terhadap dampak yang diberikan. Karena sekali lagi kita ingatkan bahwa pendapatan yang diberikan ini tidak sebanding terhadap dampak negatif lingkungan di sekitar daerah ekspor tersebut. Kesimpulan, pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kegiatan. Pengelolaan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka sendiri, termasuk memungut pajak, retribusi, serta memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran sesuai dalam kebutuhan lokal. Saran dari kelompok kami ada yaitu pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi dan praktik terbaik dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Yang belum ya? Bu, Udah. belum. Nadia. Nadia. Oh, satu. Pria belum? Betul. Pria udah lihat Pak? Maju enggak nih? Maju ya Pak? Udah nggak sih? Udah nggak? Orang udah semua, nah saya itu belum lahir. Pria kan belum? Betul. Belum, aku belum. Ini yang belum nih. Enggak. Audifa. Oh, betul. Audifa, Tasha. Masuk. Bagaimana? Selpira. Kita mau bawa satu ya. Farhan. Kau satu kan? Nanya. Satu lagi. Mau nanya. Tanya dulu. Lanjut. Apa ada? Ya. Belum pernah ada menanggapi pernah. Jangan. Tidak. Jadi teman-teman yang lain bagaimana mekanisme penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada daerah? Menurut apa?
Pertanyaan. Apakah dengan adanya otonomi daerah Kedua, ini misi. dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara ini? Rian. Ah, iya. Apa saja? Yang lain tidak. Yang lain menganggap beda. Ya. Berarti nomor satu ini satu lagi siapa ini? Oliva Pak. Oliva belum sekali Pak. Supira sudah ya, Supira ya. Medina baru sekali Pak. Siapa? Medina baru sekali. Sekali naga ngomong, lu bikin lah deh, Pak. Udah berapa? Medina. Udah 3 kali. Berapa musuhnya? Berapa nih? Apa sama Vigo Pak? Juga Pak. Mirna. Oh. Udah 2 kali. Satu lagi rata-rata udah 2 semua ini. Oliva yang Udah. Rasai. berarti yang bertanya di kelompok kami itu ada Selvira Aulia, Oliva Utarani, Mirna, sama Lia Sipan. Tahan ya. Enggak, Pak. Tahan enggak? Oh, berempat cowoknya apa saya ini? Tahan. Minta kemarin. Nah, satu ini baru oke. Yang berapa sampai yang berapa? Yang berapanya? Kami udah Pak, tapi cuma sekali. Siapa tahu? Hah? Dimas. Berapa nih? Dimas itu bayar, dia ya? Oh iya ya? Iya. Nah, pas. Dimas, Farhan, terus Udah dua tanya. ya ini Farhan sama itu. Pak sama Ibu. Iya. Rian apa? Rian mana? Rian. Rian tuh Oh, ini baik ya. Setelah mau sampai nanya itu aku mau yang jelas mukanya antara ini Farhan dengan Dimas. Apa yang mau nanya silakan. Atau menanggapi salah satunya enggak? Farhan sudah nanya. Tidak pakai Farhannya Rian sudah. Ya tanya. Saya akan mendorong dengan tim akhir posisi yang bertanya, jika ada suatu daerah otonom yang gagal mengelola daerahnya atau tidak berkembang, apakah yang memperbaiki daerah tersebut? Apakah pemerintah pusat membantu daerah tersebut untuk memperbaiki masalahnya? Lalu, jika iya, apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah tersebut? Dimas atau Farhan? Dimas ya? apa
daerah. Itu meliputi menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kedua, menyampaikan dan membahas raperda tentang APBD. Ketiga, mengevaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang keempat, menetapkan perda tentang APBD serta peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketiga, penyusunan APBD. Kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran. Yang keempat, pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Yang kelima, yang terakhir pelaksanaan. Setelah penyusunan itu pelaksanaan. Setelah APBD disahkan, dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah disusun dan diimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang menambahi? Ya, kepada saudara Farhan, persilahkan. Saya ingin menambahi dari jawaban Pak Arya. Jadi ada beberapa tahapan dalam sistem pengelolaan anggaran keuangan daerah. Yaitu yang pertama, perencanaan anggaran daerah. Nah, perencanaan anggaran keuangan daerah dimulai dengan penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam tahun anggaran tertentu. Nah, langkah ini terdiri dari RPJMD, yaitu rencana pembangunan jangka menengah, dokumen dan strategi untuk jangka waktu 5 tahun biasanya yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai panduan umum dan pembangunan. Lalu ada rencana kerja pemerintah daerah yang disusun setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lalu musrenbang, yaitu proses partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, itu ya dengan puluhan masyarakat yang nanti akan dituang dalam anggaran APBD. Yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Nah, penyusunan APBD adalah tahapan pengalokasian anggaran sesuai dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Prosesnya meliputi penyusunan rancangan APBD, lalu pendapatan daerah memilih implementasi daerah, transfer dari pemerintah pusat, lalu belanja daerah yang mencakup belanja langsung dan tidak langsung. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran. Setelah APBD disetujui dan disahkan, tahapan pelaksanaan anggaran dimulai. Langkah ini meliputi pengelolaan pendapatan daerah, seperti mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan dana transfer. Lalu pelaksanaan belanja daerah, yaitu pemerintah menggunakan dana sesuai alokasi anggaran yang disetujui. Nah, lalu pengelolaan kas daerah, yaitu pemerintah daerah juga mengelola kas daerah agar arus keluar masuk dana dapat dilakukan dengan efisien. Yang keempat yaitu pelaporan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mencatat seluruh transaksi keuangan dengan akurat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Tahap ini meliputi sistem informasi keuangan daerah, yaitu digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan daerah secara terintegrasi. Lalu ada laporan keuangan daerah, yaitu menyusun laporan keuangan secara periodik, termasuk laporan realisasi anggaran, operasional, neraca, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengawasan dan audit. Untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan berlaku, proses pengawasan melibatkan yaitu pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, itu BPK, lakukan audit terhadap laporan keuangan daerah setiap tahun untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu pengawasan oleh DPRD yang memiliki peran pengawasan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah, termasuk persetujuan APBD, evaluasi pelaksanaan, dan monitoring pertanggungjawaban anggaran. Terima kasih untuk saudara Farhan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Selvira Aulia. Apakah dengan adanya otonomi daerah dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara? Otonomi daerah itu dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara, tapi efeknya beragam tergantung
otonomi daerah memang memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas keamanan negara, baik secara positif maupun negatif. Nah, secara positifnya itu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Di potensi negatifnya itu meningkatkan risiko konflik horizontal, itu seperti peperangan antara desa gitu, yang daerah yang tidak sehat, pelemahan dalam pengelolaan, dan munculnya gerakan separatis. Nah, kesimpulannya itu otonomi daerah dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Namun hal ini dapat diimbangkan dengan upaya untuk membangun pemerintah dengan daerah yang kuat, adil, dan transparan. Pemerintah pusat juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing daerah dalam menjalankan otonomi. Terima kasih. Terima kasih. Ingin menanggapi lagi? Diberikan tadi pertanyaan Sofira. Ya. Apakah dengan adanya otonomi daerah dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara ini? Kan tadi sudah dibantu jawab oleh Koko dengan Sofira. Mungkin saya ingin mendalami di bagian untuk menjaga stabilitas keamanan negara dalam konteks otonomi daerah perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu diberikan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sudah pasti. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu melibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan. Dan yang terakhir, pencegahan radikalisme. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Dimas Nurbadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Dan pertanyaannya, apa dampak dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal? Pelaksanaan otonomi daerah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal melalui beberapa mekanisme. Pertama, otonomi memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan efisien pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Kedua, desentralisasi mempercepat pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan ini tergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintah. Pada saudara Rosiana. Izin menanggapi pada pertanyaan yang kedua. Ini berapa? Yang 13. Yang pertanyaannya itu dampak dari pelaksanaan otonomi daerah pada wilayah yang tertinggal. Nah, dampak dari pelaksanaan otonomi daerah itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi daerah, dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, dampak negatifnya itu seperti munculnya peluang bagi oknum untuk melakukan pelanggaran, munculnya masyarakat
jika suatu daerah otonomi di daerah tersebut gagal, apakah pemerintah pusat membantu masalahnya? Jika ya, apa yang dilakukan pemerintah pusat? Nah, ketika suatu daerah otonomi daerah tersebut gagal, maka pemerintah akan membantu dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Bantuan tersebut bisa secara bantuan keuangan, di mana pemerintah membantu secara finansial untuk memperbaiki masalah yang telah terjadi di daerah tersebut. Yang kedua, intervensi administratif. Ya, di sini berarti misalnya daerah tersebut gagal dalam mengelola sumber daya yang ada di situ, maka pemerintah akan mengambil alih kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Yang ketiga, ada pendampingan teknis, di mana pemerintah pusat akan mengirimkan tim ahli atau tenaga profesional untuk memberikan bimbingan dan pendampingan teknis dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan di daerah yang otonomi daerahnya gagal. Yang keempat itu ada kebijakan khusus. Kebijakan khusus ini bisa berupa seperti pemerintah pusat melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah dalam mengatasi masalahnya. Ini yang maksudnya itu bantuan yang diberikan pemerintah itu secara administratif, kebijakan yang diberikan pemerintah. Misalnya otonomi daerah itu kan dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi juga kan. Nah, di situ pemerintah bisa menurunkan tarif pajak yang akan dipungut dari daerah tersebut. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kapasitas aparatur. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berarti di sini pemerintah pusat memberikan sosialisasi ataupun pendidikan yang lebih memadai kepada aparatur-aparatur di daerah tersebut. Namun perlu diingat bahwa pemberian bantuan dari pemerintah pusat itu harus disertai dengan persyaratan umum, seperti persyaratan tertentu seperti 1. Penyusunan rencana perbaikan, 2. Peningkatan akuntabilitas, dan ketiga, kerjasama dengan pemerintah pusat. Demikian jawaban yang kami berikan. Di sini Saudari Nala akan menambah jawaban kami. Baik, izin menambahkan jawaban dari saudari kelompok. Jadi pertanyaan Dian tadi, jika suatu daerah mengalami tidak berkembang gitu, apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu tantangan yang dihadapi terjadinya tidak berkembangnya daerah itu yang pertama faktor-faktornya yaitu di mana faktornya dari pemerintah dan faktor masyarakat. Nah, kalau faktor dari masyarakat mungkin partisipasi masyarakatnya kurang dalam memajukan atau mengembangkan daerahnya. Kemudian untuk selanjutnya itu faktor keadaan geografis, di mana daerah itu mungkin daerah tersebut daerah tertinggal, makanya daerah tersebut tidak bisa berkembang dengan baik dengan adanya masukan dari pemerintah atau kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya potensi sumber daya alam, di mana potensi sumber daya alam itu juga berpengaruh dalam berpengaruh dalam perkembangan di daerah tersebut. Nah, terus ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah, tambahan dari kelompok juga. Itu yang pertama, intervensi fiskal, di mana alokasi dana tambahan. Pemerintah pusat mengatasi dana tambahan melalui dana transfer ke daerah, DAU, DBH, dan lainnya. Mungkin tambahan juga itu seperti kebijakannya lebih diperketat agar daerah tersebut dapat berkembang. Nah,
infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini melalui peningkatan konektivitas, ya, seperti membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan meningkatkan konektivitas daerah dengan daerah lain agar daerah tersebut dapat bekerja satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya itu pemberdayaan masyarakat, di mana dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dan juga melakukan mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di daerah tersebut agar daerah tersebut berkembang. Nah, terakhir yaitu dengan penguatan pemerintah daerah. Nah, dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan aparatur tadi seperti Rika bilang, dan desentralisasi fiskal, yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Mungkin itu saja. Ya, di sini juga sepertinya saudara Indah ingin menambah. Kepada saudara Indah dipersilakan. Baik, di sini saya menambahkan cuma sedikit. Yang pertama, kalau dari pendapat aku sendiri, kita memandang dari yang kayak kejadian-kejadian kemarin, bahwa ada beberapa daerah yang mengalami pemekaran. Mungkin dari solusi, apabila suatu daerah atau daerah otonom tidak mampu mengelola keuangannya atau mengelola daerahnya, mungkin pemerintah pusat bisa mengambil tindakan kayak pemekaran. Pemekaran ini seperti bertujuan untuk kayak membangun lebih bagus lagi atau lebih efektif lagi tentang keuangan suatu daerah tersebut. Dan seperti yang dikatakan Nala, daerah tersebut tidak berkembang atau tidak mampu mengelola bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang SDA. Namun kita lihat seperti Papua yang menghasilkan pertambangan atau seperti emas. Nah, di situ kan dari kesalahan daerah otonomnya atau pejabatnya atau infrastrukturnya. Kan kita bisa lihat di Papua itu kayak mau daerah ke daerah atau desa ke desa itu kan nggak melewati kayak kita naik motor, di mana-mana bisa motor. Bahkan ada saya lihat sendiri desa ke desa melewati dengan naik helikopter. Terus lanjut, di sini saya mengambil tentang keuangan. Tadi Rika tidak menjelaskan bantuan keuangan itu seperti apa. Mungkin yang bisa kita dapat ini pemerintah pusat ini kan udah aktif atau kayak peka lah terhadap kayak kemasyarakatan kita ini. Yang pertama saya ambil tentang PKH. Sekarang ini kayak jarang lah kita lihat masyarakat susah buat makan. Cuman sedikit lah karena tertolong oleh dana bantuan sosial atau PKH. Untuk kita buat anak-anak muda, kita kan sekarang nggak mikir lah kuliah tapi nggak ada biaya. Sekarang pemerintah sudah melakukan kebijakan seperti chip kuliah. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kita. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah. Sekian pemaparan yang bisa kami berikan. Terima kasih kepada teman-teman, kepada seluruh teman-teman atas antusias dan partisipasinya dalam menuntaskan presentasi ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Alvaro sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.